Oke, langsung aja kita mulai untuk bahas problem 4 tentang LCNRV. Nah, ini kalian bisa buka modulnya di halaman 24. Nah, nama perusahaan adalah Shirtco. Shirtco merupakan sebuah retailer pakaian yang sudah sukses dan memiliki berbagai cabang di berbagai daerah. Shirtco menjual berbagai pakaian yang terbagi atas dua kategori, yaitu baju dan celana. Di mana harga jual celana adalah 20% di atas kos, dan harga jual baju adalah 25% di atas kos. Maka berikut adalah data persediaan milik Shirtco pada akhir tahun 2020. Nah, di sini ada tabel, ada produk, quantity, cost per unit, cost to sell per unit, dan cost of completion per unit. Nah, di sini yang tidak diberitahu adalah selling price-nya per unit. Nah, kita bisa tahu selling price-nya nanti dari keterangan ini. Celana adalah 20% di atas cost dan harga jual baju adalah 25% di atas cost. Nah, kemudian dimintanya adalah menghitung LCNRV by individual, group, dan total. Kemudian membuat jurnal penyesuaian berdasarkan LCNRV by group dengan metode allowance. Nah, di sini yang diminta adalah dua tipe jurnal, yaitu yang COGS method dan loss method. Nah, kita langsung aja pindah ke Excel-nya. Nah, jadi di sini kita bikin dulu tabelnya. Yang pertama itu kita tinggal copy aja sebenarnya dari sini, product, quantity. Nah, tambahin itu selling price di sini, yang ketiga. Nah, untuk kolom yang ke kolom D ini, cost to sell per unit, itu adalah cost to sell per unit yang ini. Kemudian untuk cost to complete per unit, itu adalah cost of completion per unit. Nah, kemudian yang cost per unit, itu adalah cost per unit. Jadi sama. Nah, habis bikin product quantity, selling price, cost to unit, cost to sell per unit, dan cost to complete per unit, cost per unit, kemudian kita membuat NRV per unit. Nah, habis NRV per unit, maka total cost, total NRV, LCNRV individu, LCNRV group, dan LCNRV total. Nah, pertama kita bikin dulu sebagai dua kategori, yaitu kan pertama dia ada jual celana. Nah, kemudian kategori yang kedua itu adalah baju. Nah, tapi kita bikin dulu yang celana ya. Jadi yang celana itu ada ripped jeans, kemudian ada skinny jeans, kemudian ada capri, kemudian ada palazzo. Nah, untuk kuantitinya itu kita tinggal salin aja. Jadi ripped jeans 120, skinny jeansnya 72, caprinya 153, dan palazzonya 97. Nah, untuk selling price per unit, ini adalah cost per unit dikali dengan 100% ditambah markup. Jadi contoh di sini celana kan 20% di atas cost. Berarti kita isi dulu yang kita dikasih tahu ya. Di sini cost per unitnya itu 90.000. Kemudian yang skinny jeansnya itu 96.000 ya, yang ini. Kemudian capri 99.000. Kemudian palazzo 108.000. Kemudian kita isi yang cost to sell per unit. Di sini ada 10.125, 9.750, 12.000, dan 13.125. Nah, ini kita tinggal isi aja salin dari soalnya. Sama dengan yang cost of completion. Ya, ini juga kita tinggal salin aja dari soalnya ke cost to complete per unit. Nah, sekarang kita bisa cari selling price-nya, yaitu kita ambil dari cost per unit. Caranya adalah, jadi yang dari cost per unit ini, itu kita kali dengan 100% ditambah 20%. Jadi karena markup-nya di atas cost, berarti kita pakai dasarnya itu cost per unit. Gitu. Nah, di sini kita dapat hasilnya 108.000, kemudian skinny jeans 115.200, yang capri 118.800, dan palazzo 129.600. Kemudian untuk NRV per unit. Nah, ini seperti yang dijelasin di PowerPoint sebelumnya. NRV per unit itu adalah selling price per unit dikurang cost to sell per unit dikurang cost to complete per unit. Maka dapat NRV gitu. Nah, setelah kita kurangin selling price dengan biaya-biayanya, maka kita dapat NRV per unit. Nah, untuk total cost itu adalah cost per unit dikali dengan quantity.
Jadi jumlah barangnya dikali dengan biaya per unitnya. Nah, maka di sini kita dapat total cost-nya. Nah, ini 10.800, 6.912.000, 15.147.000, dan 10.476.000. Nah, untuk yang total NRV itu mirip dengan yang total cost. Bedanya yang dikali dengan quantity itu adalah NRV, bukan cost. Jadi rumusnya NRV per unit dikali dengan quantity. Ya, perbedaan di situ saja. Kemudian, sekarang kita udah bisa cari LCNRV individu. Nah, seperti yang saya jelasin sebelumnya di PowerPoint, LCNRV individu itu berarti kita ngebandingin per item, bukan per kategori. Contoh di sini ada ripped jeans, skinny jeans, capri, dan palazzo. Nah, maka kita bandingkan itu masing-masing. Jadi ripped jeans total cost dengan total NRV mana yang lebih kecil? Nah, di sini kita lihat yang lebih kecil itu adalah, nah ini, yang pertama itu NRV lebih kecil kan, 10.800 dibandingkan 10.245.000. Kemudian yang kedua skinny jeans, itu costnya lebih kecil daripada NRV. Berarti kita tetap pakai cost. Kemudian yang capri, ya ini NRV lebih kecil, berarti kita ambil NRV. Dan kemudian yang terakhir palazzo, itu yang lebih kecil adalah total cost-nya, berarti kita ambil total cost gitu. Nah, kemudian untuk total, kita bikin dulu total dari celana gitu. Total celana, total cost adalah jumlah dari keseluruhan celana ya, total cost-nya. Kemudian yang total NRV itu adalah keseluruhan dari NRV-nya. Jadi keseluruhan ini. Nah, LCNRV individu itu juga keseluruhan dari LCNRV yang individu ya. Nah, untuk LCNRV group itu adalah perbandingan antara total cost yang celana dengan total NRV yang celana. Kalau kalian sini mana lebih kecil? 43 atau yang 42 juta? Ya, jelas pasti yang 42 juta lebih kecil. Maka LCNRV groupnya adalah 42 juta. 89.945 gitu. Nah, ini LCNRV total itu adalah nanti yang paling terakhir, itu total dari baju dan celana. Jadi kita isi dulu yang baju. Nah, sekarang baju di sini ada crop top, t-shirt, hoodie, dan blouse. Nah, itu kalian tinggal salin aja ke tabelnya. Kemudian untuk quantity itu juga kalian tinggal salin dari soal. Ada 93, 110, 130, dan 175. Kemudian untuk selling price per unit itu nanti ya, karena kita harus tahu dulu cost per unitnya. Nah, di sini kita isi dulu aja yang bisa diisi. Pertama cost to sell itu tinggal salin dari yang ini, 7.800, 2.975, 15.750, dan 12.175. Nah, itu juga berlaku nanti untuk yang cost of completion. Jadi tinggal salin dari soalnya. Nah, untuk cost per unit ini adalah cost per unit yang ada di soal. Sama, tinggal salin juga. Ya, yang ini. Kemudian untuk selling price per unit. Nah, ini bedanya adalah markup celana tadi kan 20% di atas cost. Nah, kalau baju itu adalah 25% di atas cost. Sehingga yang kita kalikan adalah cost dikali dengan 125%. Ya, yaitu 100 ditambah 25%. Maka kita dapat selling price-nya. Itu nanti berlaku juga untuk semua jenis bajunya. Nah, setelah kita dapat yang selling price-nya, kita bisa hitung NRV. Nah, NRV, baju sama celana itu sama ya. Jadi semua jenis item cara hitungnya sama, yaitu selling price dikurang cost to sell per unit dikurang cost to complete per unit. Ya, ini. Selling price dikurang cost to sell dikurang cost to complete. Nah, itu berlaku untuk semua baju. Kemudian untuk total cost itu juga sama. Jadi dari quantity dikali cost per unit. Kita dapat biaya dari keseluruhan baju tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah NRV. Sama, itu adalah quantity dikali dengan NRV. Nah, setelah dapat ini, kita hitung total, coba dulu. Total bajunya. Ya, total baju, total cost berarti ya dari yang crop top ini, total cost-nya ditambahin semua sampai blouse. Maka dapat 51.652.500. Kemudian untuk yang total NRV, sama berarti total dari yang crop top sampai blouse, tapi yang NRV. Nah, untuk LCNRV individu, ini sama kayak yang celana, kita bandingin mana yang lebih kecil. Misalkan yang ini 5812 atau yang 5781. Nah, berarti lebih kecil 5781 ya. Kemudian yang kedua, 5940 atau 6644. Berarti yang 5940 lebih kecil. Kemudian 13650 sama 13520. Nah, yang lebih kecil adalah 13520. Kemudian yang blouse 26250 dengan 28070.
berarti lebih kecil yang 26, 250. Nah, kemudian totalnya kita totalin aja nih LCNRV individunya masing-masing. Maka dapat 51.491.345. Untuk LCNRV group itu sama dengan celana kita bandingin total baju ya. Jadi dari total baju bukan masing-masing. Nah, kalau ini kan total costnya 51.652 dan total NRV-nya itu 54.015. Nah, yang lebih kecil di sini adalah yang 51.652.500. Berarti kita masukin di LCNRV group yang 51.652.500. Nah, baru kita bisa hitung grand total. Nah, di sini grand total adalah total celana ditambah dengan total baju. Gitu. Maka dapat 94.987.500. Nah, ini juga berlaku untuk yang celana. Jadi dari total celana NRV-nya dengan total NRV yang baju. Maka kita dapat 96.105.290. Nah, kemudian LCNRV individu. Nah, ini juga sama, ini kita tinggal totalin dari yang total celana. LCNRV individu yang total celana dengan LCNRV individu yang baju. Kemudian LCNRV group itu adalah total dari total celana dengan total baju sama. Jadi sebenarnya cara ngitungnya itu sama semua ya, kayak tinggal jumlah-jumlahin doang. Terus kalau untuk total itu tinggal kali aja quantity dengan cost per unit. Atau kalau total NRV berarti quantity dikali NRV per unit gitu. LCNRV group di sini berarti 42.089.945 ditambah 51.652.500. Maka dapat hasilnya 93.742.445. Kemudian untuk LCNRV total itu adalah perbandingan yang grand total ini. Jadi kalau di sini 94 juta, yang ini 96 juta, kita ambil yang 94 juta. Sehingga LCNRV totalnya adalah 94.987.500. Nah, karena kalian nanti tulis tangan, pastikan kalian perhitungannya itu benar. Jadi kalau di soal ini biasanya pasti salahnya di perhitungannya. Kayak mungkin kalian salah kali atau kalian nolnya kurang 1. Nah, itu yang bisa bahaya karena salahnya ke bawah. Nah, ini udah selesai berarti tabelnya untuk yang menghitung LCNRV by individual, group, dan total. Sekarang kita bakal membuat jurnal penyesuaian berdasarkan LCNRV by group. Nah, maksudnya apa di sini by group? Kalau di sini kan ada individu, ada group, dan ada total. Nah, jadi kita bakal turunin total cost yang ini ke LCNRV yang group. Kalau misalkan dia mintanya LCNRV individu, berarti yang total cost diturunkan ke yang individu. Nah, sekarang kita coba turunin ya dari total cost ini ke LCNRV group. Nah, kenapa kita kurangin itu dari total cost, bukan dari total NRV? Karena yang dicatat di buku itu adalah yang total cost. Gitu. Nah, untuk jurnal yang pertama, jurnal COGS method, itu adalah cost of goods sold debit dengan credit allowance to reduce inventory to NRV. Nah, kalian boleh tulis NRV, disingkat nggak apa-apa. Nah, itu jadinya 1.245.055. Nah, ini angkanya dari mana? Nah, ini adalah dari yang total cost ini dikurang dengan selisih LCNRV grupnya. Jadi 94.987.500 dikurang 93.742.445. Maka dapat 1.245.055 rupiah. Nah, kemudian kita buat jurnal yang loss method. Nah, kalau yang loss method itu adalah loss due to decline of inventory to NRV. Nah, untuk yang kreditnya itu sama dengan yang COGS method. Ya, itu kalau pakai allowance. Jadi kreditnya allowance to reduce inventory to NRV. Nah, yang beda adalah debitnya. Kalau kita pakai loss method, kita bakal pakai akun loss, yaitu loss due to decline of inventory to NRV. Nah, angkanya itu pasti bakal sama. Karena yang diturunkan adalah total cost dengan LCNRV group. Perhitungannya itu nggak ada yang beda, cuman beda di akunnya aja. Nah, problem 4 sampai sini udah selesai. Silahkan kalau ada yang mau bertanya di Teams ya. Terima kasih.